Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nida Mayanti, NIM 1914030001 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Lokal A, Universitas Islam Negeri UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya ingin menyelesaikan ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan yang dibimbing oleh Bapak Profesor Ahmad Sapri MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai pengelolaan laboratorium. Nah, pengelolaan laboratorium itu terdapat beberapa poin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sebanyak 5 poin. Poin yang pertama ada manajemen pengelolaan laboratorium. Laboratorium atau laboratori menurut Depdiknas merupakan tempat-tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan ataupun pengujian teoritis untuk pembuktian uji coba, penelitian dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu yang menjadi kelengkapan dari fasilitas dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jadi di dalam pengelolaan laboratorium itu nanti ada bahan ataupun alat yang ingin digunakan untuk melakukan suatu kegiatan dengan baik. Suatu laboratorium yang baik memerlukan staf yang terampil ataupun peralatan yang cukup memadai dan manajemen laboratorium yang baik. Di dalam laboratorium itu kita harus memerlukan manajemen ataupun memanage waktu dan sebagainya untuk mencapai laboratorium yang baik ataupun yang bisa digunakan untuk kegiatan praktik oleh peserta didik. Selanjutnya perlu kita ketahui sebagai manajemen laboratorium merupakan suatu usaha dalam mengelola laboratorium berdasarkan konsep ataupun aturan yang tertentu untuk manajemen buku. Dalam manajemen laboratorium meliputi beberapa hal. Yang pertama ada pengelolaan tata ruang. Contohnya itu mengelola suatu ruangan ataupun tempat yang ingin kita gunakan dalam melakukan suatu kegiatan untuk praktik. Yang kedua ada infrastruktur. Yang ketiga ada administrasi laboratorium. Yang keempat ada pendanaan. Di dalam laboratorium itu kita memerlukan beberapa ataupun banyak dana yang ingin diperlukan. Yang kelima ada inventarisasi dan keamanan. Nah, di dalam laboratorium itu ataupun di dalam manajemen laboratorium itu kita sangat memerlukan keamanan dalam melakukan suatu kegiatan di dalamnya. Yang keenam ada pengamanan laboratorium dan sumber daya manusia serta peraturan serta jenis ataupun pekerjaan. Jadi di dalam kita melakukan kegiatan di dalam satu laboratorium, kita harus memenuhi hal-hal tersebut. Jadi, manajemen laboratorium pendidikan merupakan suatu pengaturan serta pelaksanaan proses fungsi manajemen baik dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Gunanya untuk menambahkan peserta didik ataupun memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran di suatu lembaga pendidikan. Nah, jadi ketika kita bertugas di dalam suatu laboratorium, kita harus bisa memanage ataupun mengatur suatu peraturan ataupun menata peraturan yang ada di laboratorium itu sehingga bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengelolaan laboratorium adalah merupakan suatu kegiatan ataupun ingin menggerakkan sekelompok orang, sumber daya manusia, keuangan, peralatan, fasilitas, dan suatu objek fisik lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu diharapkan secara optimal. Jadi dalam pengelolaan laboratorium secara umum memerlukan beberapa
aspek. Yang pertama ada perencanaan, yaitu suatu proses pemikiran yang sistematik, analisis, logis tentang kegiatan yang harus dilakukan. Jadi di dalam pengelolaan laboratorium itu kita harus memulainya dari perencanaan dengan memakai ataupun menggunakan ide-ide yang bagus gitu. Jadi yang kedua ada penataan alat dan bahan, yaitu proses pengaturan alat atau bahan di laboratorium agar tertera dengan baik. Nah, penataan alat dan bahan ini sangat diperlukan di dalam pengelolaan laboratorium, sehingga kita nanti bisa mempermudah untuk melakukan suatu kegiatan di dalam laboratorium tersebut. Yang ketiga ada pengadministrasian laboratorium, yaitu suatu proses pencatatan atau inventarisasi fasilitas di dalam aktivitas laboratorium. Di dalam laboratorium yang namanya pengadministrasian laboratorium itu sangat diperlukan dalam melakukan suatu kegiatan di ruangan laboratorium. Yang keempat ada pengamanan, perawatan, serta pengawasan dalam manajemen laboratorium harus diterapkan. Nah, pengamanan ataupun perawatan untuk bahan ataupun alat yang kita gunakan di dalam ruangan tersebut, kita harus menerapkannya untuk menjaga ataupun sehingga bisa mencapai tujuan ataupun kegiatan yang kita lakukan dengan baik ataupun dengan optimal. Nah, selanjutnya masuk pada bagian poin B ataupun poin yang kedua dengan judul pengadaan alat dan bahan. Pada umumnya pengadaan alat dan bahan laboratorium dilengkapi oleh pemerintah yang berwajib. Pemerintah memberikan alat dan bahan laboratorium kepada lembaga sekolah negeri sesuai dengan kebutuhan, tetapi kadang kepala sekolah juga berinisiatif untuk melengkapi alat dan bahan yang diperlukan oleh peserta didik. Nah, di dalam satu lembaga pendidikan itu yang negeri, pemerintah wajib melengkapi ataupun memenuhi alat-alat ataupun bahan-bahan yang diperlukan di dalam laboratorium sekolah. Lain halnya dengan sekolah swasta, harus dilengkapi sendiri tanpa ada bantuan dari pemerintah. Alat dan bahan yang diperlukan apabila sekolah yang mendapat bantuan dari pemerintah seperti pengadaan alat dan bahan ketika terdapat kerusakan dan habis, bisa membeli sendiri oleh kepala sekolah di lembaga tersebut. Jadi di dalam laboratorium itu dalam pengadaan alat dan bahan sangat dibutuhkan bantuan dari pemerintah yang berwajib untuk melengkapi alat dan bahan yang diperlukan. Tetapi kalau di dalam sekolah swasta itu kepala sekolahnya sendiri yang melengkapi alat dan bahan yang diperlukan, tidak ada bantuan dari pemerintah. Jadi di dalam pengadaan alat dan bahan itu tidak ada yang namanya menambah ataupun mengurangi alat yang diperlukan. Apabila terdapat ataupun terjadi kerusakan, kepala sekolahnya itu ataupun yang berwajib harus mengganti ataupun membelinya sendiri. Nah, dalam melakukan pembelian alat dan bahan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, percobaan yang akan dilakukan. Sebelum kita membayar ataupun membeli alat yang kita perlukan, kita harus melakukan percobaan terhadap alat bahan tersebut, karena kita belum tahu apa ada kekurangan ataupun tidak bisa digunakan oleh alat yang kita pilih. Yang kedua ada pengetahuan tentang penggunaan alat dan bahan. Nah, sebelum kita ingin ataupun mau melakukan kegiatan, kita terlebih dahulu harus memiliki pengetahuan untuk bagaimana cara penggunaan alat dan bahan tersebut. Yang ketiga ada daya yang tersedia. Nah, daya yang tersedia ini maksudnya alat dan bahan yang tersedia ini terbatas gitu. Tetapi
ketika kita ingin melakukan ataupun ingin melakukan kegiatan di laboratorium, kita harus menggunakannya ataupun melakukannya secara yang diperlukan saja. Yang keempat, prosedur pembelian. Dalam pembelian alat dan bahan, kita harus memiliki prosedur. Yang namanya prosedur itu seperti langkah-langkah dalam pembelian barang yang kita inginkan. Yang kelima, ada pelaksanaan pembelian. Pelaksanaan pembelian maksudnya dalam sebelum kita ingin membeli, kita harus menempatkan ataupun menetapkan kapan kita ingin membeli barang yang diperlukan di dalam laboratorium tersebut, sehingga tidak ada hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Nah, selanjutnya masuk poin yang ketiga, yaitu C, perawatan dan perbaikan. Perawatan dan perbaikan dalam laboratorium merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan, mengingatkan, dan mengembalikan peralatan dalam kondisi yang baik agar bisa digunakan. Ketika kita menggunakan alat dan bahan di dalam satu laboratorium itu, kita harus melakukan perawatan untuk mengembalikan barang ataupun alat yang kita gunakan. Perawatan alat laboratorium dimaksudkan sebagai usaha preventif atau pencegahan agar peralatan tidak rusak ataupun tetap terjaga dalam kondisi baik dan siap digunakan. Nah, alat laboratorium yang harus dirawat untuk mengetur ataupun menyetel dalam memperbaiki kembali peralatan laboratorium yang sudah rusak ataupun kurang berfungsi sebagai ataupun serta kurang layak sehingga siap atau bisa digunakan kembali untuk melakukan kegiatan praktik. Nah, perawatan dan perbaikan itu harus kita terapkan di dalam suatu laboratorium yang kita kunjungi, sehingga nantinya agar bisa digunakan untuk praktik ataupun kegiatan selanjutnya. Dalam laboratorium terdapat beberapa jenis perawatan berdasarkan perencanaannya. Yang pertama ada perawatan terencana, seperti perawatan yang bersifat preventif, yaitu ditinjau untuk mencegah terjadinya kerusakan pada peralatan ataupun bahan di dalam laboratorium tersebut. Yang kedua ada peralatan yang bersifat kolektif, yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi peralatan laboratorium seperti sebelumnya sehingga bisa dipakai secara normal ataupun baik. Yang kedua ada perawatan tidak terencana, merupakan perawatan darurat sehingga tidak pernah direncanakan apapun itu. Seperti contohnya kita ingin melakukan suatu kegiatan di laboratorium tersebut, tetapi sebelumnya kita tidak melakukan ataupun merencanakan perawatan untuk menjaga ataupun memakai alat dan bahan yang kita perlukan. Sedangkan jenis pekerjaannya, peralatan alat laboratorium dapat dibagi menjadi yang pertama, perawatan yang sesuai dengan bahan dasar pembuatan alat. Yang kedua, ada perawatan yang sesuai dengan berat. Yang ketiga, perawatan yang sesuai dengan kepekaan alat terhadap pengaruh lingkungan. Yang keempat, perawatan alat terhadap pengaruh bahan kimia. Yang kelima, perawatan sesuai pengaruh alat terhadap yang lainnya. Yang keenam, perawatan terhadap sesuai dengan harga alat peralatan berharga mahal sebaiknya disimpan ataupun terpisah. Yang ketujuh, perawatan alat dalam bentuk set kit ataupun disusun kembali ke tempat yang semula. Nah, dalam perawatan alat laboratorium berdasarkan jenisnya ini, kita harus berhati-hati dalam merawatnya. Kita yang contohnya yang harga yang terbatas kita satukan, harga yang murah kita satukan gitu. Jangan kita campur mana yang harga mahal, mana yang harga murah. Jangan, itu harus kita pisahkan agar kita bisa nanti baik ataupun berhati-hati dalam menggunakan alat dan bahan yang kita perlukan. Nah, di dalam alat dan bahan itu kan ada yang namanya berbahan kimia. Nah, kita itu harus
menyimpan dengan baik agar tidak ada hal yang terjadi yang tidak diinginkan. Adapun tujuan perawatan peralatan laboratorium yaitu agar peralatan laboratorium selalu baik, siap dipakai secara optimal. Keberhasilan suatu laboratorium termasuk salah satu faktor yang dapat mendukung pembelajaran laboratorium. Perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama ada ruang laboratorium harus dibersihkan secara rutin. Nah, apabila kita ingin melakukan kegiatan di dalam satu laboratorium, kita harus membersihkannya secara rutin. Yang kedua, harus disediakan fasilitas khusus yang berfungsi sebagai tempat pembuangan bahan kimia, hasil maupun sisa praktikum. Yang ketiga, pembuangan bahan kimia, sisa praktikum harus seminimal mungkin. Yang keempat, ruang laboratorium harus memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik sehingga tidak lembab dan berjamur. Nah, dalam tujuan perawatan laboratorium ini sangat perlu kita terapkan. Apabila kita ingin ataupun sedang melakukan suatu kegiatan di dalam laboratorium itu, kita harus menjaganya dengan baik, seperti menyapu ruangan sebelum kita pakai ataupun dengan sesudah kita pakai, menjaga alat dan bahan yang kita perlukan, dan pokoknya kita tahu bagaimana cara yang baik untuk merawat suatu ruangan ataupun laboratorium yang kita perlukan di saat kita memerlukan praktikum. Selanjutnya masuk pada bagian D ataupun poin 4, pengadaan tenaga laboran. Dalam laboran ada beberapa panduan kerja tenaga laboratorium sebagai berikut, yaitu mencatat bahan laboratorium, mencatat bahan yang digunakan, melaporkan penggunaan bahan, mencatat kehadiran guru, mencatat penggunaan alat, mencatat penggunaan praktikum, ataupun mencatat kerusakan alat-alat yang diperlukan. Jadi dari alat ataupun poin-poin di atas dapat disimpulkan bahwa laboran bertugas sebagai yang dikhususkan untuk merawat ataupun menata laboratorium serta membantu menyiapkan alat dan bahan praktikum peserta didik. Nah, masuk pada bagian E ataupun poin yang terakhir, peningkatan kompetensi tenaga laboratorium. Suatu kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan keterampilan dimiliki ataupun yang sudah dikuasai oleh guru ataupun dosen dalam melaksanakan tugas profesional. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah ataupun Madrasah disebutkan bahwa kompetensi tenaga laboran di sekolah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi sosial, yang ketiga kompetensi administratif, dan keempat kompetensi profesional. Dalam mencapai kompetensi ada beberapa hal yang mempengaruhi, antara lain yang pertama ada keyakinan dan nilai-nilai perilaku yang dimiliki oleh pengelola laboratorium. Yang kedua keterampilan, yang ketiga pengalaman, yang keempat karakteristik kepribadian, yang kelima motivasi, yang keenam isu emosional, yang ketujuh kemampuan intelektual, yang kedelapan budaya organisasi. Nah, dari 8 poin tersebut harus dimiliki oleh pengelola laboratorium di suatu lembaga. Nah, cukup sekian materi dari saya. Apabila ada kurang ataupun kejanggalan dalam penyampaian materi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.